Ya, halo sobat, sehat semuanya. Berharap hari ini Anda juga senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Baik, kita akan bicara tentang dosis ya, tentang dosis atau takaran. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi suatu herbal itu kan mesti ada takarannya. Nah, takaran itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Takaran yang didasarkan secara empiris. Empiris itu maksudnya adalah secara tradisional ya. Kemudian takaran dosis yang menggunakan satuan unit internasional seperti persen ataupun gram gitu ya. Nah, ini kita akan bicara pertemuan ini adalah yang didasarkan pada takaran empiris atau tradisional. Ya, kita tahu bahwa nenek moyang kita dulu dalam menakar tanaman herbal terutama untuk dosis itu hanya dengan menggunakan antropometri. Antropometri itu satuan yang ada di dalam tubuh manusia seperti 1 jimpit. Ya, kemudian 1 genggam ya, kemudian 1 ibu jari dan seterusnya. Itu adalah takaran-takaran. 7 lembar daun, 5 lembar daun, 3 biji 3 buah atau 3 biji. Itu ada satuan-satuan yang menggunakan dasar antropometri atau yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga berkaitan dengan dosis ini saya berikan satu cara yang sangat sederhana dan mudah, yaitu mulailah dengan dosis-dosis yang tunggal. Dan dosis yang tunggal itu bisa 1, 3, 5, 7, 9. Contoh, 3 lembar daun, 5 lembar daun, 7 lembar daun, 9 lembar daun, 3 biji atau 5 buah dan seterusnya. Jadi mulai dengan yang ganjil-ganjil dengan satuan tersebut. Atau sobat sehat juga bisa menggunakan 1 genggam, 3 genggam, 5 genggam dan seterusnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah ganjil dan menggunakan takaran-takaran yang ada di dalam tubuh kita. Saya kasihkan contoh, misalkan akan menggunakan ini untuk resep hipertensi. Itu cukup diambil 5 lembar dari 5 buah dari mengkudu atau 5 buah mengkudu. Nah, ini adalah contoh bagaimana menggunakan satuan dosis seperti ini empiris tradisional untuk hipertensi. Kita lanjutkan ya pada perbincangan kita tentang dosis atau takaran. Yang kemarin sudah saya sampaikan bagaimana cara kita membuat takaran dengan antropometri. Kemarin kita kasih buah mengkudu ya, 5 atau 3 buah mengkudu. Anda bisa menyesuaikan, misalkan kalau 5 itu untuk mereka yang dewasa ya, kalau 3 berarti mereka yang masih remaja gitu ya, karena namanya penyakit itu bisa saja mengenai semua, dari anak-anak ya, bayi, bahkan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, manula. Jadi ini juga bisa kita sesuaikan untuk siapa. Ini yang kita sebut dengan dosis yang tepat dikaitkan dengan siapa pasiennya atau siapa yang menderita. Jadi kalau kemarin saya katakan 3, 5, 7, 9 itu disesuaikan juga untuk siapa. Kalau untuk dewasa ya, dalam kesehatan puncak dari kesehatan yang optimal itu ada pada dewasa. Jadi dewasa itu bisa kita kasih 5 atau 7 takaran gitu. Misalkan kalau daun 7 lembar, 5 lembar seperti itu. Itu kalau daun ya. Kalau buah ya berarti 5 buah, 7 buah gitu. Untuk dewasa itu pada dosis itu. Sedangkan untuk anak-anak bisa kita kecilkan. Untuk remaja dan anak-anak mungkin anak-anak cukup 1. Misalkan kalau daun atau biji 1 biji. Kalau daun berarti 1 lembar daun. Misalkan seperti itu. Itu untuk anak-anak. Kemudian remaja nanti bisa menggunakan satuan di atasnya yaitu 3. Jadi ini adalah logika-logika yang memudahkan kita untuk bisa menyusun ramuan untuk kesehatan kita sendiri. Yaitu 1, 3, 5, 7, 9 itu diberikan kepada siapa? Apakah dewasa
apakah anak-anak, ataukah mungkin masih bayi dan anak-anak, ataukah remaja dan seterusnya, termasuk lansia. Lansia itu nanti rutenya atau siklusnya itu seperti anak-anak lagi. Jadi dosisnya untuk lansia itu juga dikurangi, tidak boleh sama dengan dosis takaran untuk dewasa. Jadi kalau dewasa misalkan 7 lembar, maka yang manula itu bisa 3 atau 5. Jadi seperti itu. Ini cara mudah untuk kita mengembangkan sendiri formula-formula atau ramuan yang memudahkan kita dan disesuaikan, istilahnya adalah tepat untuk pasien atau untuk penderita. Semoga ini bisa dipahami dan direalisasikan, dipraktekkan dengan mudah. Dosis ini sangat berkaitan dengan suatu herbal itu berkhasiat atau tidak. Itu juga tergantung dengan takaran atau dosisnya tadi ya. Nah, sekarang kita ingin mencoba mengkonversi. Mengkonversi itu maksudnya kalau tadi saya bilang dosisnya kan dosis tradisional ya, dosis yang menggunakan takaran dari bagian-bagian tubuh kita, 1 genggam, 1 jumput, 1 ibu jari, 2 ruas jari dan seterusnya, 1 siung. Itu adalah nama-nama yang digunakan lazimnya di dalam pendosisan secara tradisional. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan konversi. Konversinya itu dibuat ke dalam dosis satuan internasional, yaitu persen atau gram ya, persen atau gram. Caranya sangat mudah. Misalkan 1 genggam menurut Kementerian Kesehatan itu setara dengan 80 gram. Ingat, 1 genggam setara dengan 80 gram. Berarti kalau kita memberikan 2 genggam atau 3 genggam tadi ya saya katakan, berarti tinggal 3 dikalikan 80. Jadi 240 gram. Seperti itu cara merubah satuan dosis. Kemudian 1 ibu jari. Nah, 1 ibu jari sekian ya. 1 ibu jari ini disetarakan oleh Kementerian Kesehatan setara dengan 10 gram. Berarti kalau kita mendosis misalkan ambil rimpang temulawak misalkan 3 ibu jari. Berarti 3 ibu jari berarti 3 kali 10 gram. Berarti totalnya adalah 30 gram. Mudah kan? Nah, ini adalah sesuatu yang sangat simpel untuk kita kembangkan menjadi cara teknik kita untuk mendosis. Lalu tumbuh-tumbuhan yang dalam bentuk kering ya, kalau kemudian akan disetarakan mengambil basahnya itu tinggal dikalikan 4 kalinya, 5 kalinya atau 6 kalinya. Jadi 4 sampai 6 kali. Contoh, kalau saya bilang 1 gram dalam bentuk daun kering itu nanti kalau diambil basahnya berarti dikalikan 4, berarti 4 gram. Atau 5 kalinya berarti 5 gram. Atau 6 kalinya berarti 6 gram. Mudah ya untuk mengkonversi dari bentuk kering kepada bentuk basah atau sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana kalau satuannya adalah gelas? 1 gelas sama dengan 200 ml dan 1 cangkir sama dengan 100 ml. Jadi kalau nanti ada 1 cangkir berarti itu adalah 100 ml. Kita sekarang akan melanjutkan bagaimana kemudian bahan-bahan yang tadi sudah kita takar ya, sudah kita susun dosisnya ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengolahnya. Nah, cara mengolahnya yang sederhana, sebagian besar itu adalah dengan cara direbus atau diseduh atau ditumbuk. Istilahnya dalam beberapa istilah lain dibebek ya, dibebek. Nah, begini. Kalau kita akan menggunakan rebusan ya, berarti direbus, itu takaran gelas yang ditambahkan itu adalah minimal 3 sampai 5 gelas ya. 3 sampai 5 gelas. Lalu nanti direbus bersama dengan bahan tadi sampai menjadi 1 gelas atau bisa menjadi separuhnya. Berarti kalau 5 gelas, 3 gelas menjadi 1,5 gelas atau separuhnya ya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui kenapa 3, kenapa 5 gelas. Ini disesuaikan dengan jenis bahannya.
biasanya bahan-bahan yang ringkas ya, yang ringkas itu biasanya 3 gelas cukup. Tapi bahan-bahan yang begitu dimasukkan ke dalam katakanlah kuali gitu ya, atau alat untuk menggodok, itu airnya tidak cukup, tidak sampai membasahi semuanya, maka Anda bisa nambahkan sehingga sampai 5 gelas. Jadi dasarnya 3 atau 5 gelas itu salah satunya juga ditentukan dari jenis bahan yang Anda pakai. Ya, ada istilahnya bahan-bahan yang raw. Raw itu artinya bahan yang jumlah keringnya itu menjadi banyak, sehingga kalau misalkan kita kasih dengan 3 gelas dia belum terendam semuanya, maka Anda bisa menambahkan menjadi 5 gelas. Bahkan ada beberapa bahkan sampai 1 liter. Ada itu, tergantung dari jumlah bahannya. Anda tadi menggunakan bahan tunggal atau bahan campuran, ramuan. Ini nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Tapi yang jelas, untuk menyiapkan bisa dengan rebusan atau bisa dengan seduhan ya, atau dibebek. Nah, hari ini kita diskusikan dulu tentang bagaimana kalau direbus, yaitu tambahkan 3 atau 5 gelas, jadikan menjadi 1 gelas atau separuhnya. Kita lanjutkan ya. Jadi yang sekarang adalah tentang seduhan, seduh. Jadi kalau rebus ini dengan seduh agak berbeda ya. Kalau diseduh itu berarti dipakai air panas tetapi dengan menggunakan media gelas. Jadi bukan dengan kuali, bukan dengan alat perebus ya, tapi ini dengan alat atau dengan gelas. Nah, kalau diseduh itu tadi takarannya apakah 1 gelas itu menurut satuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu setara dengan 200 ml. Berarti bahan itu dimasukkan ke dalam gelas, lalu kita tuangi air panas mendidih. Bukan air yang berasal dari dispenser, panasnya bukan, itu kurang dari dispenser itu. Jadi air yang panasnya sampai mencapai 100 derajat Celcius, berarti benar-benar mendidih, itu langsung kita tuangkan ke dalam gelas tersebut ya. Kemudian kita tutup, lalu kita tunggu 10-15 menit. Pertanyaannya, kenapa ditutup? Nah, ini adalah rahasianya. Ketika bahan jamu atau herbal itu kita tuangi air panas, maka nanti bagian zat berkhasiat yang menguap, dia akan terlepas bersama dengan uap panasnya. Padahal itu zat berkhasiat loh. Sayang kan? Maka kemudian dia ditutup. Ketika dia ditutup, nanti di permukaan air tutupnya itu ada semacam bentukan embun seperti itu, dan itu nanti cukup kita ketuk aja, tuk gitu, ditutupnya itu setelah 10-15 menit ya, maka dia bahan itu, zat aktif itu akan turun kembali dan bercampur dengan air dalam gelas tersebut, dan itulah yang kemudian kita gunakan atau kita konsumsi atau kita minum. Nah, bahan yang diseduh ada yang berasal dari serbuknya ya, ada juga yang berasal dari rajangan atau irisan dan seterusnya. Mana yang lebih bagus? Nah, kalau secara teori memang yang lebih bagus ada dalam bentuk serbuknya. Kenapa begitu? Karena bentuk serbuk itu memungkinkan luas permukaan dari serbuk itu bersentuhan dengan air panas yang kita tuangkan itu, sehingga dengan itu banyak zat aktif yang bisa kita ambil ya, bisa terambil. Hanya perlu diperhatikan, kalau tidak ditutup tadi, maka zat aktif yang terambil itu akan banyak hilang, menguap oleh sebab bersamaan dengan air panas yang ada dalam gelas tersebut. Maka jangan lupa ya, kalau menuangkan air panas ditutup. Sekarang kita akan bahas bagaimana dengan herbal yang tidak perlu diseduh dan tidak perlu direbus. Bisakah dikonsumsi? Iya, bisa. Dengan cara apa? Dibebek. Dibebek itu artinya dilumatkan. Ya, dilumatkan. Terkhususnya atau khususnya untuk bahan-bahan herbal atau jamu yang zat berkhasiatnya itu nggak larut air, sobat. Jadi kalau dia nggak larut air, cara terbaiknya adalah kita tumbuk. Ya, kita tumbuk sampai dia nanti mengeluarkan cairan dari dalam itu. Jadi cara ini tepat untuk bahan-bahan yang segar
tepat untuk bahan-bahan yang segar. Di dalamnya masih mengandung air ya, masih mengandung komponen-komponen segarnya, kemudian kita tumbuk. Nah, keuntungan cara ini juga rasa aslinya itu masih kita bisa rasakan. Nah, ini berbeda dengan yang cara-cara yang dikeringkan itu. Jadi begitu ditumbuk itu nanti kemudian kita peras. Nah, hasil perasannya inilah yang kita konsumsi. Jadi ini lebih tepat untuk yang bentuknya segar dan yang ingin merasakan langsung taste atau rasa dari tumbuhan itu. Biasanya yang seperti ini juga masih banyak mengandung enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ini terserah kepada kesukaan dari setiap diri kita, apakah lebih suka kepada yang sudah kering atau yang masih segar seperti ini kemudian ditumbuk ya, ada istilah lain dipipis gitu kan, untuk mengeluarkan zat aktifnya dari situ, zat berkhasiatnya di situ, kemudian cukup diperas, bisa menggunakan kain gitu ya, nanti buahnya diperas keluar. Nah, itu yang kita konsumsi. Dan di situ keunggulannya adalah lebih banyak enzim-enzim dari tumbuhan itu yang juga ikut keluar. Ini berbedanya dengan kalau kita menggunakan yang sudah kering ya, bahan yang sudah kering atau bahan kering yang diseduh atau direbus, karena nanti enzim akan rusak oleh karena pemanasan. Tetapi dengan cara ditumbuk, dipipis ya, dilumatkan, mungkin ada lagi yang dengan cara di blender, ini adalah yang bertujuan untuk mendapatkan rasa asli dari tumbuhan itu, rasa segarnya, dan juga dari enzim-enzim yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Demikian, terima kasih, ketemu lagi pada episode berikutnya.